Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh latihan soal cermin cekung, yaitu salah satu materi IPA SMP di kelas 8. Langsung saja kita bahas contoh yang pertama. Sebuah benda yang tingginya 4 cm berada 8 cm di depan sebuah cermin cekung. Jika panjang jari-jari kelengkungan cermin cekung adalah 12 cm, maka tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke, yang pertama kita harus mencatat dulu apa saja yang diketahui di soal ya. Di soal kita diketahui yaitu tinggi. Tinggi benda 4 cm, tinggi simbolnya adalah H. H sama dengan 4 cm. Berada 8 cm di depan sebuah cermin cekung, berarti ini adalah jarak benda ke cermin. Jarak benda ke cermin simbolnya adalah S. S-nya adalah 8 cm. Jika panjang jari kelengkungan cermin cekung adalah 12 cm, jari-jari kelengkungan adalah R. 12 cm. Tentukan jarak bayangan yang pertama. Jika diketahui R, maka kita juga bisa mengetahui jarak fokus, karena fokus itu adalah setengah kalinya R. Ya, kalau R-nya 12, maka fokusnya separuh atau setengah dari 12. Tinggal 12 dibagi 2. Berapa 12 bagi 2? 6 cm. Oke, kita langsung saja mengerjakan yang pertama, jarak bayangan. Jarak bayangan berarti kita harus pakai rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen ya. 1/F-nya udah ada, F-nya 6, S-nya adalah 8, S aksennya yang ditanyakan. Karena ini penjumlahan, ketika dipindah ruas sebelah kiri maka menjadi pengurangan. 1/6 dikurangi 1/8 yaitu 1/S aksen. 6 dan 8 kita pakai persamaan penyebutnya. Tinggal cari KPK-nya ya. 6 dan 8 kita bisa pakai penyebut 24. 24 bagi 6 adalah 4, 24 bagi 8 adalah 3. Ini sama dengan 1/S aksen. 4 dikurangi 3 adalah 1/24 1/S aksen. Maka S aksennya tinggal dibalik ya. 24 bagi 1 yaitu 24. Dah, S aksennya udah ketemu yaitu 24 cm. Kemudian selanjutnya kita cari perbesaran bayangan ya. Perbesaran bayangan yaitu simbolnya adalah M. M besar itu sama dengan S aksen dibagi S. X aksennya udah ketemu yaitu 24, di mana S-nya adalah 8. Berarti 24 dibagi 8 adalah 3. Jadi perbesaran bayangannya adalah 3 kali. Kemudian mencari tinggi bayangan. Nah, tinggi bayangan kita pakai perbesaran lagi. Perbesaran itu selain S aksen per S bisa juga lewat H aksen per H ya. H aksen per H. M-nya udah ketemu 3. Perbesaran 3 kali, H aksennya ditanyakan. H-nya adalah 4. Nah, maka H aksen ini kan pembagian pindah ruas jadi perkalian. Jadi H aksennya adalah tinggal 3 kali 4 yaitu 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Nah, udah ketemu ya, H aksennya adalah 12 cm. Kemudian sifat bayangan. Sifat bayangan bisa kita tentukan lewat S aksen ya. Sifatnya, kalau S aksennya bernilai positif, maka sifatnya adalah nyata. Kalau nyata sudah pasti dia terbalik. Ini ya, ini patokannya. Kalau S aksennya bernilai negatif, maka sifatnya yaitu maya. Kalau maya sudah pasti bendanya akan tegak gitu. Di soal tadi ketemu jarak bayangannya itu adalah S aksennya positif 24. Berarti sifat bayangannya adalah, kalau positif apa tadi? Nyata. Nyata sudah pasti terbalik. Nah, terakhir, diperbesar apa diperkecil? Itu lewat perbesaran. Apabila perbesarannya lebih dari 1, maka dia diperbesar. Kalau kurang dari 1, diperkecil. Tadi kan hasilnya 3 kali. 3 itu kan lebih dari 1, maka sifat bayangannya adalah diperbesar.
Nah, jadi sifat bayangan yang dihasilkan dari soal ini adalah nyata, terbalik, diperbesar. Jadi diinget-inget ya, kalau perbesarannya kurang dari 1 hasilnya yaitu diperkecil sifatnya. Kalau misalnya perbesarannya lebih dari 1, maka sifatnya yaitu diperbesar. Nah, oke, bisa ya? Ini harus diingat-ingat syaratnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar cermin berikut. Perbesaran bayangan yang dihasilkan adalah pertama kita harus melihat dulu apa saja yang diketahui di gambar. Ya, ini ada jarak dari cermin ke titik fokus adalah 4 cm, berarti ini adalah fokusnya. Fokusnya adalah 4 cm. Kemudian jarak benda, ini benda ya, jarak benda dari cermin adalah 12 cm, jadi S-nya adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah perbesaran. Sebelum kita masuk ke rumus perbesaran, kita harus mengetahui dulu S aksennya ya. Lewat rumus mana? Ya tadi 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. F-nya 4, S aksennya adalah 12. Pindah ruas jadi negatif. Nah, pakai persamaan, disamakan dulu penyebutnya 4 dan 12, kita boleh pakai 12 ya. 12 bagi 4 3, 12 bagi 12 1. Nah, 3 kurangi 1 kan 2. 2/12 sama dengan 1/S aksen. Maka S aksen tinggal dibalik ya, 12 dibagi 2. Berapa 12 bagi 2? 6. Jadi S aksennya adalah 6 cm. Lalu masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah cari perbesaran bayangan yang dihasilkan. S aksen dibagi S. S aksennya adalah 6. S-nya adalah tadi 12. 6 bagi 12 berapa? Setengah. Nah, karena ini setengah berarti diperbesar apa diperkecil? Diperkecil ya, karena perbesarannya bernilai kurang dari 1. Hasilnya setengah yaitu A. Oke, bisa ya, gampang. Kita beralih ke soal nomor 3. Sebuah benda diletakkan di depan cermin dan terbentuk bayangan seperti gambar berikut. Jadi di sini ada sebuah gambar, ilustrasi gambar. Kemudian pertanyaannya, jika benda digeser 3 cm menjauhi cermin, maka terbentuk bayangan baru yang mempunyai jarak terhadap cermin sejauh gitu. Jadi ada 2 kondisi ya. Kondisi pertama kita sesuai dengan ilustrasi gambar, dan kondisi kedua adalah ketika benda digeser 3 cm bayangannya berubah menjadi berapa senti gitu. Berdasarkan gambar ada benda ini diletakkan 12 cm di depan cermin ya. Jadi S-nya jarak benda terhadap cermin adalah S, S-nya adalah 12 cm. Kita tulis dulu, S-nya adalah 12 cm. Nah, kemudian ada jarak bayangan. Ini bayangan terhadap cermin 36. Jarak bayangan adalah S aksen. X aksen adalah 36 cm. Di soal belum diketahui fokus ya, jarak fokusnya belum ada. Maka kita harus cari fokus terlebih dahulu dengan cara masukkan rumus 1/S plus 1/S plus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/F-nya dicari, 1/S-nya adalah 12. S aksennya adalah 36. 12 dan 36 kita pakai penyebut 36. Ya, 36 bagi 12 adalah 3, 36 bagi 36 adalah 1. Nah, 4/36 ini adalah 1/F. Fokusnya berapa? Tinggal dibalik saja. 36 dibagi 4 yaitu 9. Fokusnya udah ketemu 9. Kemudian pertanyaannya, jika benda digeser 3 cm menjauhi cermin. Kalau menjauhi cermin berarti bendanya bergerak atau pindah ke belakang ya. Awalnya 12, kemudian dijauhkan 3 cm. Jadi berapa sekarang jarak benda ke cermin? Tinggal dijumlah saja. Nah, 12 terus dimundurin 3 cm. Jadi 15. Jadi jarak benda ke cermin yang sekarang adalah menjadi 15 cm.
S-nya 15 cm, fokusnya udah kita pakai yang sesuai dengan hasil perhitungan tadi untuk mencari S aksen ya. Bayangan baru yang mempunyai jarak terhadap cermin. Jadi S aksennya ditanyakan. Pakai rumus apa? Sama saja rumusnya. Pakai rumus yang pertama tadi 1/f sama dengan gitu ya. 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. S-nya kita masukkan 15, fokusnya kita masukkan 9, S aksennya ditanyakan ya. 15 dipindah ruas sebelah kiri jadi pengurangan. 9 dan 15 kita pakai penyebut 45. 45 bagi 9 yaitu 5. 45 bagi 15 3. 1/s aksen 5 kurangi 3 2. 2/45 sama dengan 1/s aksen. Jadi kalau nyari S aksen kita tinggal balik saja. 45 dibagi 2 yaitu 22,5 cm. Jadi jawabannya yang B.